Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sudut kota yang bising, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah lelah, seorang anak kecil berjalan dengan langkah terseok-seok. Tubuhnya yang kurus itu tampak semakin kecil ketika ia melewati keramaian. Di tangannya yang pucat, ia memanggul sebuah tas goni besar yang lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Wajahnya penuh keringat, dan matanya yang besar mengisyaratkan bahwa ia telah melewati begitu banyak penderitaan dalam hidupnya yang singkat. Namanya adalah Dika, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang kini harus hidup sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Dika adalah yatim piatu, satu-satunya yang tersisa dari keluarganya yang dulu utuh. Ibunya, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan ayahnya, seorang buruh kasar yang mencari nafkah dengan bekerja keras, telah meninggalkan dunia ini dengan cara yang tak terduga. Dika masih ingat bagaimana pagi itu, segala sesuatu tampak normal. Ia terbangun dari tidur, mencium tangan ibunya, dan bergegas menuju sekolah. Namun, takdir berkata lain. Kecelakaan itu mengubah segalanya dalam sekejap mata. Setelah hari itu, Dika merasa seperti hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia kehilangan orang yang sangat ia cintai dan kini harus berjuang sendirian. Tak ada sanak saudara yang mau mengurusnya. Tak ada rumah yang bisa ia sebut sebagai miliknya. Semua yang ia miliki hanyalah kenangan akan ibunya yang sering menyanyikan lagu pengantar tidur, dan ayahnya yang selalu pulang dengan senyum lelah, membawa sedikit uang untuk keluarga mereka. Malam-malam Dika sering terbangun dengan perasaan kesepian yang tak terkatakan. Ia merindukan pelukan hangat ibunya dan suara ayahnya yang selalu memberi semangat. Tetapi hidup terus berjalan, dan Dika tahu bahwa ia tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Setiap pagi, ia berjuang untuk bertahan hidup, berusaha menutup rapat-rapat semua luka yang ada dalam hatinya. Ia tidak punya pilihan selain bekerja. Sejak saat itu, Dika mulai bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Tugasnya sederhana, namun sangat berat. Ia harus membawa barang-barang belanjaan para pembeli dengan upah yang sangat kecil. Setiap hari, Dika bangun sebelum matahari terbit dan bergegas menuju pasar, tempat di mana ia bisa mendapatkan sedikit uang. Ia bekerja sepanjang hari, tanpa mengeluh, meskipun tubuhnya seringkali merasa lelah dan sakit. Tetapi Dika tidak pernah berhenti. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, maka hari-harinya akan semakin sulit. Sore hari, setelah seharian bekerja, Dika pulang ke sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Gubuk itu sangat sederhana, hanya sebuah ruang kecil yang cukup untuk tidur. Tidak ada meja, tidak ada kursi, hanya beberapa barang bekas yang ia kumpulkan dari tempat sampah. Dika tidur di atas selembar tikar usang yang sudah robek di beberapa bagian. Kadang-kadang, hujan turun dengan deras, dan air masuk melalui celah-celah atap yang bocor. Ia hanya bisa terbaring di sana, menggigil kedinginan, sambil menahan rasa lapar yang selalu mengganggu perutnya. Namun, meskipun keadaan begitu sulit, Dika tidak pernah menyerah. Ia selalu mencoba untuk tersenyum, meskipun senyuman itu seringkali terlihat lebih seperti sebuah upaya untuk menutupi kesedihannya yang mendalam. Ia berusaha menghibur dirinya dengan berpikir bahwa suatu hari, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, harapan itu semakin sulit untuk ia genggam seiring berjalannya waktu. Pagi ini, seperti biasa, Dika berjalan ke pasar dengan tas goni di pundaknya. Beberapa orang yang melihatnya akan merasa kasihan, namun tak ada seorang pun yang mau peduli lebih jauh. Mereka hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Dika sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Ia tahu bahwa tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Ia hanya punya dirinya sendiri. Saat Dika sampai di pasar, ia segera menuju tempat yang biasa ia tempati. Di sana, ia bertemu dengan beberapa kuli panggul lain yang sudah lebih tua darinya. Mereka saling menyapa dengan ramah, meskipun tidak ada yang benar-benar peduli pada nasib satu sama lain. Setiap orang sibuk dengan pekerjaannya, berusaha untuk mendapatkan sedikit uang agar bisa bertahan hidup. Dika mulai memanggul beberapa keranjang barang dari pedagang,
Wajahnya menunjukkan tanda-tanda keletihan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Namun ia terus melangkah, karena tidak ada pilihan lain. Pada siang hari, setelah berjam-jam bekerja, Dika merasa lelah dan pusing. Perutnya kosong, dan ia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Namun, ia tetap tidak mengeluh. Ia hanya duduk sejenak di sudut pasar, berharap bisa mendapat sedikit makanan dari para pedagang yang terkadang memberinya sisa makanan. Tetapi hari itu, tak ada satupun yang memberinya sesuatu. Semua orang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dika tahu bahwa ia tidak bisa bergantung pada orang lain. Ketika senja mulai turun, Dika selesai bekerja. Ia membawa pulang uang yang sangat sedikit, cukup untuk membeli beberapa butir nasi dan sedikit sayur. Itu sudah cukup untuk bertahan hidup hingga esok hari. Namun, saat ia berjalan pulang, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Ada seseorang yang mengikuti langkahnya dari belakang. Dika menoleh sebentar, namun tak melihat siapa-siapa. Ia kembali melangkah, namun perasaan itu semakin kuat. Seperti ada yang mengawasinya. Malam itu, saat Dika terbaring di atas tikar, ia tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, dan rasa sepi semakin menyesakkan dada. Ia merindukan ibunya. Ia merindukan sentuhan lembut ibu yang selalu menenangkan dirinya. Dalam kesunyian malam itu, Dika menangis. Namun, air matanya tidak banyak. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis terlalu lama. Ia tahu bahwa hidup tidak akan memberi belas kasihan. Maka dari itu, ia harus bertahan. Untuk dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tak ada yang berubah dalam hidup Dika. Pagi-pagi sekali, ia selalu sudah di pasar, siap untuk memulai hari yang penuh dengan kerja keras. Ia tahu betul bahwa dunia ini tidak akan memberinya kesempatan untuk berhenti atau bahkan merasakan sedikit kebahagiaan. Setiap pagi adalah pertempuran untuk bertahan hidup, dan setiap malam adalah perjalanan panjang yang menguji ketahanan hatinya. Namun, meski begitu berat, Dika tidak pernah menyerah. Ia tetap memanggul beban kehidupan yang lebih besar dari tubuhnya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya tampak semakin kehilangan cahaya. Namun, ada satu hal yang tetap hidup dalam dirinya, keinginan untuk bertahan hidup. Setiap kali ia merasa hampir putus asa, ia teringat akan ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah. Tidak peduli seberapa keras hidup ini. Pada suatu hari, saat Dika sedang duduk di sudut pasar, beristirahat sejenak dari pekerjaannya, seorang pria tua datang menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak sangat tua, dengan tubuh yang lebih kurus dari Dika. Matanya sayu, namun ada sesuatu yang tajam di balik pandangannya. "Anak kecil, kenapa kamu bekerja begitu keras?" tanya pria tua itu dengan suara serak. Dika menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya diam, karena sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti itu yang tidak pernah berujung pada jawaban yang dapat mengubah hidupnya. "Sudah berapa lama kamu seperti ini?" lanjut pria itu. "Sejak orang tua saya meninggal," jawab Dika dengan suara pelan. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Pria itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu sudah berjuang terlalu lama sendirian. Kamu tahu, hidup ini tidak harus seperti ini. Ada banyak orang di luar sana yang bisa membantu, jika kamu berani mencari pertolongan." Dika hanya mengangguk pelan, namun hatinya merasa bimbang. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kesendirian. Semua yang ia miliki hanyalah kenangan tentang orang tuanya, dan ia tahu, meskipun ada orang baik di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Pria tua itu duduk di samping Dika, lalu mengeluarkan sepotong roti dari tasnya. "Ambil ini. Kamu lapar, kan?" Dika menatap roti itu dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Roti itu tampak seperti harta karun yang tak ternilai. Ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ia makan roti. Dalam diam, ia menerima pemberian itu dan mulai mengunyahnya pelan, merasa sangat bersyukur. Pria itu tersenyum, meskipun senyum itu tampak seperti sebuah beban yang sangat berat. "Jangan biarkan hidupmu hancur karena kesendirian. Kamu masih muda,
Masih ada banyak kesempatan untuk berubah. Setelah beberapa saat, pria itu berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Dika yang masih terdiam dengan roti di tangannya. Kata-kata pria itu bergema dalam benaknya, seperti sebuah gema yang tidak pernah berhenti. Dika tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang anak kecil yang terjebak dalam kehidupan yang keras. Ia tidak punya kekuatan, tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada satupun yang bisa ia andalkan. Pulang ke rumah malam itu, Dika merasa kelelahan lebih dari biasanya. Setelah makan, ia langsung terbaring di tikarnya. Namun tiduran kali ini terasa berbeda. Kata-kata pria tua itu terus terulang dalam pikirannya. Ada banyak orang yang bisa membantu. Dika tidak tahu apa maksud pria itu, tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit berharap. Namun, keesokan harinya, kenyataan kembali datang menghampirinya dengan cara yang sangat keras. Ketika Dika sedang bekerja, ia melihat seorang pria yang tampaknya berusia lebih muda dari yang biasa ia lihat, mengenakan jas dan membawa tas besar. Orang itu berjalan dengan langkah cepat, tampak sibuk dan tampaknya tidak melihat orang-orang di sekelilingnya. Dika melangkah ke arah pria itu, berharap ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tambahan, atau mungkin hanya berharap untuk sekedar berbicara dan bertanya. "Pak, maaf, bisa bantu saya?" tanya Dika dengan hati-hati. Pria itu berhenti sejenak, menoleh ke arah Dika, dan sepertinya ia tidak terlalu tertarik. "Apa yang kamu butuhkan?" tanya pria itu dengan nada agak kasar. Dika merasa sedikit cemas, tapi tetap mencoba untuk berkata dengan sopan. "Apakah ada pekerjaan yang bisa saya bantu, Pak? Saya bisa angkat barang atau apapun yang diperlukan." Pria itu melihat Dika dengan tatapan dingin. "Anak-anak seumuranmu harusnya di sekolah, bukan bekerja seperti orang dewasa. Pergilah, jangan ganggu saya." Dika terdiam, seolah terhantam dengan kata-kata pria itu. Tidak ada kata-kata untuk menjawab. Hanya rasa sakit yang menggerogoti hati kecilnya. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus bertahan hidup. Tetapi kenapa orang-orang selalu melihatnya seperti itu? Hari demi hari, kehidupan Dika tidak berubah. Setiap orang yang ia temui hanya lewat begitu saja, tanpa memberikan sedikitpun perhatian pada hidupnya. Dika mulai merasa seperti angin yang tak terlihat, menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Namun, entah mengapa, ia tetap bertahan. Mungkin karena ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di pasar, di tengah keramaian yang selalu sama, Dika melihat seorang wanita yang tampaknya sedang mencari sesuatu di antara pedagang. Wanita itu berhenti tepat di depan Dika dan menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Dika merasakan seseorang melihatnya, bukan hanya sekadar melintas. "Anak, kamu lapar?" tanya wanita itu, suaranya lembut. Dika terkejut, namun segera mengangguk. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Wanita itu tersenyum dan mengulurkan sepotong buah. "Makanlah ini, Nak. Kamu kelihatan sangat lelah." Dika menerimanya dengan tangan gemetar. Setelah sekian lama, ia merasa ada orang yang peduli. Meskipun hanya sepotong buah, rasa hangat yang diberikan wanita itu lebih dari cukup untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Dika memandangi potongan buah yang ada di tangannya dengan perasaan campur aduk. Ia belum pernah merasa dihargai seperti ini selama bertahun-tahun. Rasanya seperti ada sedikit cahaya yang menembus kegelapan hidupnya yang penuh kesedihan. Wanita yang memberi buah itu tersenyum hangat, seolah tahu betapa besar artinya pemberian kecil itu bagi Dika. "Terima kasih, Bu," ujar Dika pelan, suaranya penuh haru. Wanita itu mengangguk dan tersenyum lebih lebar. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun hidup ini keras. Jangan pernah menyerah." Kata-kata wanita itu menghentak hati Dika. Selama ini, ia merasa seolah-olah hidupnya hanya berputar di dalam lingkaran kesulitan yang tak berujung. Ia merasa kesepian, tak ada yang peduli, dan tak ada jalan keluar. Tetapi kini, di hadapannya,
Ada seseorang yang bersedia memberi perhatian tanpa mengharap apapun sebagai balasan. Wanita itu tidak hanya memberinya makanan, tetapi juga memberikan sesuatu yang lebih berharga, harapan. Dika menghabiskan buah itu perlahan, merasa bahwa setiap gigitan membawa sedikit kenyamanan. Ia tahu bahwa makanan itu hanya sementara, namun perasaan yang ditinggalkan wanita itu jauh lebih dalam dan lebih bertahan lama. Di balik rasa lapar dan lelah, ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. Semangat untuk bertahan, semangat untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Setelah itu, wanita itu berpamitan dengan Dika dan berjalan pergi. Dika berdiri beberapa detik, menyaksikan wanita itu menghilang di tengah keramaian pasar. Ia merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dika merasa ada harapan dalam hidupnya. Namun, harapan itu tidak datang dengan mudah. Seperti yang sudah biasa Dika rasakan, hidup tidak memberi ruang untuk impian besar. Esok harinya, ia kembali ke rutinitasnya yang keras. Ia bangun pagi-pagi sekali, mandi dengan air dingin yang membuat tubuhnya menggigil, lalu bergegas menuju pasar. Pekerjaan berat menantinya, tetapi kali ini, ada perasaan yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya berjalan mengikuti arus kehidupan. Ada tekad yang lebih kuat, seperti ada sesuatu yang ingin ia capai. Hari demi hari, Dika mulai lebih fokus pada pekerjaannya. Ia membawa barang-barang belanjaan dengan cepat dan cekatan. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi mulai berpikir bahwa ada kemungkinan untuk membuat hidupnya lebih baik. Meskipun ia masih memanggul beban yang berat, ada keyakinan baru dalam dirinya. Jika ia bisa bertahan dalam dunia yang keras ini, mungkin ia bisa menemukan kesempatan lain, kesempatan untuk keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan. Namun, meskipun semangatnya mulai tumbuh, kenyataan tidak pernah terlalu jauh. Dika masih hidup di gubuk kecil yang hampir roboh, dengan makanan yang seringkali hanya cukup untuk mengisi perutnya, tanpa ada jaminan masa depan. Ia masih sering merasakan kesepian yang mendalam di malam hari, saat suara angin berdesir melalui atap yang bocor, dan tubuhnya merasakan dingin yang menusuk. Tetapi ada satu hal yang terus menguatkan hatinya, keinginan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Suatu sore, setelah bekerja seharian, Dika duduk di bawah pohon besar di tepi pasar, beristirahat sejenak sebelum pulang. Matanya tertuju pada kerumunan orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ia memperhatikan mereka dengan rasa penasaran, bertanya-tanya apakah mereka tahu betapa berbedanya hidup yang mereka jalani dengan hidupnya. Namun, di tengah keramaian itu, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Di ujung jalan, ada seorang pria yang tampaknya lebih muda dari kebanyakan orang yang biasa ia temui. Pria itu mengenakan jas formal, dan meskipun terlihat sibuk, ada sesuatu yang berbeda pada cara ia bergerak. Dika memperhatikannya dengan seksama. Pria itu berhenti di dekat tempat di mana Dika duduk, dan seolah-olah merasakan keberadaan Dika, pria itu menoleh dan tersenyum. "Hei, kamu di sini sendirian?" tanya pria itu dengan suara lembut. Dika sedikit terkejut. Selama ini, hampir tak ada orang yang memperhatikannya, apalagi berbicara padanya dengan cara yang sopan. Ia ragu sejenak, namun kemudian mengangguk. "Ya, saya memang sendirian. Saya tidak punya siapa-siapa lagi," jawab Dika pelan, suara yang nyaris tak terdengar. Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. "Kamu tahu, hidup ini tak harus dijalani sendirian. Mungkin kamu butuh sedikit bantuan. Kamu ingin bekerja di tempat lain? Lebih baik daripada di pasar. Lebih aman juga." Dika terdiam. Kata-kata pria itu seperti angin segar yang menyentuh hatinya. Ia belum pernah mendengar sesuatu seperti itu sebelumnya. Seseorang yang benar-benar ingin membantunya keluar dari kehidupannya yang keras. "Bekerja di tempat lain?" tanya Dika dengan penasaran. Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Ya, saya bisa memperkenalkanmu pada beberapa orang yang bisa memberi pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan yang akan memberimu lebih banyak kesempatan untuk belajar, bukan hanya sekadar bertahan hidup." Dika merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan.
Apa yang baru saja ditawarkan pria itu terasa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan bisa tercapai. Ia hanya seorang anak kecil yang tak punya banyak harapan, tetapi sekarang ada seseorang yang memberi kesempatan padanya. "Terima kasih, Pak," jawab Dika dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk dan menepuk bahu Dika dengan lembut. "Jangan lupa, hidup ini penuh dengan kemungkinan. Jangan biarkan keadaanmu menghalangi impianmu." Setelah pertemuan itu, Dika merasa seperti ada dunia baru yang terbuka di depannya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan orang lain selamanya. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Dan meskipun jalan di depannya penuh dengan ketidakpastian, Dika kini memiliki sebuah harapan baru. Harapan yang membuatnya yakin bahwa suatu hari nanti, hidupnya bisa berubah, meskipun itu membutuhkan waktu yang panjang. Dengan perasaan baru yang penuh semangat, Dika pulang ke gubuk kecilnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi kali ini, ia tidak akan berjalan sendirian. Ada seseorang yang mempercayainya, dan itu memberi Dika kekuatan untuk terus maju. Dika terbangun keesokan harinya dengan perasaan yang berbeda. Meski tubuhnya masih lelah setelah seharian bekerja di pasar, hatinya terasa lebih ringan. Semalam, sebelum tidur, ia memikirkan tawaran pria yang baru saja ditemuinya. Seolah-olah dunia memberinya secercah harapan, sebuah kesempatan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Meski begitu, Dika tahu ia tidak bisa terlalu terburu-buru. Hidupnya telah terbentuk dengan begitu banyak kesulitan dan kekecewaan. Apakah pria itu benar-benar bisa menepati janjinya? Ataukah ini hanya sebuah harapan kosong yang akan hancur begitu saja? Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa kesempatan ini layak untuk dicoba. Jika ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mungkin hidupnya akan sedikit lebih mudah. Setidaknya, ia bisa melepaskan beban yang selama ini dipikul sendirian. Dika sudah lelah menjadi anak kecil yang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia ingin tahu, apakah ada kemungkinan untuk merasakan sedikit kebahagiaan meskipun kehidupan ini penuh dengan kenyataan yang keras. Dika memutuskan untuk mengikuti jejak pria itu. Ia tahu, walaupun penuh ketidakpastian, ia tidak akan tahu jawabannya sampai ia mencoba. Maka, setelah menyelesaikan pekerjaan di pasar pagi itu, Dika kembali menuju tempat di mana ia bertemu pria tersebut. Hatinya berdebar-debar, penuh harapan sekaligus rasa cemas yang begitu kuat. Apa yang akan terjadi kali ini? Bisakah pria itu benar-benar membantunya? Saat ia tiba di tempat yang ditunjukkan pria itu, ia melihat sekelompok orang yang tampaknya sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Ada yang sedang duduk di meja kerja, ada yang berbicara dengan klien, dan ada juga yang sedang mengatur dokumen. Dika merasa sedikit gugup, tetapi ia mencoba untuk mengendalikan diri. Ia mencari pria itu di antara keramaian. Setelah beberapa saat, akhirnya ia melihat pria itu lagi, berdiri di dekat meja kerja dengan seorang pria lainnya. Pria itu tampak sedang berdiskusi dengan serius. Dika mendekati mereka perlahan. Begitu pria itu melihat Dika, ia langsung tersenyum dan melambaikan tangan. "Ayo, datang ke sini," kata pria itu ramah. Dika melangkah mendekat, merasakan gemuruh di dalam dada. Apa yang akan terjadi sekarang? "Ini Dika, yang saya ceritakan kemarin," kata pria itu kepada temannya. Dia seorang anak yang bekerja keras, meskipun usianya masih sangat muda. "Saya ingin dia diberi kesempatan di sini, mungkin mulai dari pekerjaan ringan dulu." Teman pria itu menatap Dika sejenak dengan pandangan yang tidak bisa ia tafsirkan. Ia menilai Dika dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah mencoba melihat apa yang bisa Dika tawarkan. "Baiklah," kata pria itu setelah beberapa detik. "Kami bisa memberimu kesempatan untuk mencoba. Kami butuh seseorang untuk membantu pengarsipan. Bisa mulai besok." Dika terkejut, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pekerjaan di sini, meskipun terdengar sederhana, jauh lebih baik daripada yang ada di pasar. Ini adalah pekerjaan kantor, pekerjaan yang memungkinkan Dika untuk belajar, berkembang, dan mungkin suatu saat bisa memiliki hidup yang lebih baik. Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Terima kasih banyak,
Pak, ucap Dika dengan suara yang hampir tertahan. Pria itu tersenyum. Jangan khawatir, kami hanya memberi kesempatan. Tugas pertama adalah mulai besok. Datang pagi dan siapkan dirimu. Kami akan mulai dengan hal-hal sederhana. Kalau kamu serius, mungkin ada peluang untuk berkembang. Kata-kata itu seolah menjadi sinar terang yang menembus kegelapan hidup Dika. Apa yang lebih berharga daripada kesempatan yang diberikan oleh orang lain untuk memperbaiki nasib? Dika merasa seperti diberi kehidupan baru. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, setidaknya ia sekarang memiliki tujuan yang lebih jelas. Ia tidak lagi hanya berjalan tanpa arah. Ia memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Malam itu, ketika Dika pulang ke gubuk kecilnya, ia merasa perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kebahagiaan yang datang dari dalam hatinya, meski sangat sederhana. Ia tahu hidup ini tidak akan pernah mudah, tetapi kini ia tahu ada jalan keluar. Jalan yang mungkin tidak mulus, namun tetap ada harapan yang berkilau di ujung sana. Namun, meskipun Dika merasa bersemangat, ia tetap tidak melupakan kenyataan yang ada. Ia tahu bahwa tantangan akan terus datang. Pekerjaan baru ini mungkin tidak akan langsung mengubah hidupnya secara drastis. Namun ia sadar bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan besar bagi dirinya. Ia hanya perlu berjuang dan berusaha lebih keras. Keesokan harinya, Dika bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa semangat yang menggelora. Ia mandi dengan cepat, mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, meskipun itu tidak lebih dari kaos bekas dan celana jeans robek. Namun, di dalam hatinya, Dika merasa seperti seseorang yang siap untuk menghadapi dunia. Ia siap menghadapi tantangan yang datang, karena kini ia tahu bahwa ada orang-orang yang peduli, yang percaya bahwa ia bisa melakukan lebih dari sekadar bertahan hidup. Ketika Dika tiba di tempat kerja barunya, ia disambut dengan suasana yang lebih tenang dan rapi dibandingkan dengan pasar tempat ia bekerja sebelumnya. Di sini, segala sesuatu teratur, dan pekerjaan terasa lebih terstruktur. Ia diberikan tugas pertama, mengatur dokumen dan menyortir beberapa berkas yang telah menumpuk. Meskipun tugas itu tampak sederhana, bagi Dika, ini adalah langkah besar. Ia merasa sangat bersyukur bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih baik. Hari pertama itu berjalan cukup lancar. Meskipun lelah, Dika merasa senang bisa melakukan pekerjaan yang lebih layak. Ketika ia pulang, ia merasakan kebanggaan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan banyak hal yang harus ia pelajari. Namun, ia tidak takut. Ia tahu bahwa jika ia bisa bertahan sejauh ini, ia bisa melewati apapun yang akan datang. Dika kini menyadari sesuatu yang penting, bahwa dalam hidup, terkadang kesempatan datang dari tempat yang tidak terduga. Orang yang tampaknya asing, seperti pria yang ditemuinya beberapa hari lalu, bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Dika tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Ia memiliki harapan, dan itulah yang paling penting. Hari-hari berlalu, dan Dika semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya. Meskipun tetap penuh tantangan, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan satu langkah kecil.